Ya Allah, ya udah kalau aku udah nggak punya apa-apa lagi, termasuk nama baik pun nggak ada lagi. Yang penting aku punya Allah gitu kan. Terus showat gitu dengan semua masalah ini gitu. Ya udah, semua amalan itu tergantung niatnya kita kan gitu. Kalau kita cuma ngetes aja emang mustajab nggak ya, emang ngaruh nggak sih gitu kan? Mungkin enggak gitu. Tapi waktu kita benar-benar berharap sama Allah gitu ya lewat amalan itu, ya alhamdulillah gitu. Kayak lebih mudah kejawab gitu rasa-rasanya gitu. Sudah sampai di level itu. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita lagi numpang di tempat podcastnya The Ipars ya. Kok ini tempatnya The Ipars karena ya? punya kita lagi direnov. Ya kan? Doain nanti kita ada tempat sendiri. Amin. Ya, yang lebih cewek gitu ya. Yang backgroundnya nggak laki banget begini ya, Say. Tapi Masya Allah, tabarakallah, banyak hal yang bisa kita syukuri, termasuk kita alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan kita bisa ada pada hari ini. Karena waktu Covid kemarin itu kan pas pandemi, kita nggak bisa nih kayak ketemuan kayak gini. Bener. Kan kayak podcastan aja kita tuh Zoom. Ini tuh banyak banget hal yang bisa kita syukuri. Tapi ngomong-ngomong masalah pandemi ya, itu gue berpikir banget Allah itu benar-benar ngabulin doa banyak orang banget ya. Maksudnya kayak waktu Covid itu kita mikir kayak ini nggak ada ujungnya loh, ini sampai kapan ya? Terus tiba-tiba tahun kemarin udah kayak melebur gitu aja ya, masih ada tapi kan kayak ya udah gitu, alhamdulillah yang banget, benar-benar kayak Masya Allah banget gitu. Yang dapat banyak ujian itu kan pasti banyak banget ya, termasuk ya aku gitu kan, aku kehilangan dua mertua aku di saat pandemi gitu. Tapi ternyata di balik ujian banyak juga orang-orang yang itu justru mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hadiah yang mahal banget dari Allah. Dan ini ada pada tamu kita hari ini. Ada Dokter Karissa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Sister Podcast. The Sisternya udah pensiun. Sudah panjang. Jadi sekarang podcastan dong. Baik Dok. Ya baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dokter itu adalah dokter gigi. Ya dokter gigi nih. Aduh, aku langsung inget kayak aku masih janjian sama dokter gigi. Aku belum selesai. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Dokter Karissa, Masya Allah. Pertama aku mau ngucapin makasih banget udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Sebenarnya aku udah pernah banyak tahu karena waktu itu yang tadi Kak Kia mention, aku sayang kamu Kak. Iya adik. Kia mention waktu Covid itu, Masya Allah ya, kayak ujiannya banyak, tapi banyak juga yang malah dapat hidayah. Kayak Dokter Karissa tuh, Masya Allah gitu. Boleh gak sih share ke kita, maksudnya kayak awal mulai interest dengan dunia Islam itu gimana? Kok bisa sampai mualaf gitu? Dan kok bisa pada saat pandemi dokter? Iya. Di tengah yang lain tuh banyak manusia mengeluh gitu ya. Pastinya banyak juga yang tobat kan? Iya betul. Jadi waktu itu sebenarnya sih lingkungan rumah, kantor, pergaulan tuh udah banyak yang Muslim ya. Tapi kan kita namanya bergaul kan nggak ada bahas-bahas soal agama gitu kan. Terus Al-Quran itu kebetulan juga udah ada di rak buku tuh udah lama. Jadi bersama dengan kitab-kitab lainnya gitu. Nah baru setelah ada satu kejadian sih ya terkait pandemi itu gitu. Biasanya saya kalau ngelihat perempuan yang pakai niqab gitu kan suka buat bercanda lah, mandang sebelah mata lah sama teman-teman apa gitu. Tapi hari itu tuh kayak Allah muliakan ya. Saya ngeliatin mereka gitu, saya perhatikan gitu. Kok hari ini kita pakai masker kayak mereka ya gitu kan. Terus nggak mau jabat tangan kan dengan yang bukan mahram. Dulu kan lebih banget sih emang naksir jabat tangan doang gitu kan gitu. Terus habis itu jaga wudhu ya, nggak cuma mau sholat gitu tapi mereka wudhu lagi kayak kita harus rajin cuci tangan gitu. Baru dari situ tertarik gitu ya. Karena ada penelitian juga waktu zaman pandemi itu virus tuh nggak langsung masuk sebenarnya ke dalam tubuh kita, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung. Nah harusnya kalau Muslim itu menjaga wudhunya gitu ya, mungkin orang yang terakhir kena corona gitu. Kalau dari salah satu penyebab masuknya virus gitu ya. Karena gitu. wudhu. Iya. Nah terus saya masa sih saya hitungin tuh waktu-waktu sholat gitu ya. Yang saya tahu subuh tuh jam 5 gitu. Zuhur jam 12. Jauh lebih dari 3-4 jam gitu. Terus baru tahu di tengah-tengah tuh ada duha gitu ya. Terus asar pas 3 jam, maghrib pas 3 jam, jam 6. Saya pikir gitu kan jam 3, jam 6. Tapi ke isya kan cuma 1 jam, isya ke subuh kan lama banget. Ternyata di tengah-tengahnya banyak
sholatnya ya. Mau sholat taubat, mau sholat witir, mau tahajud malam gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Tapi semuanya tuh dari manfaat secara medis. Sholat juga mulai gerakan dari berdiri sampai salam. Masya Allah gitu. Dulu belum Masya Allah ya. Kok bisa semuanya ada manfaat secara kesehatan gitu kan. Tapi belum masuk ke fadilahnya sama sekali, sampai akhirnya 2 minggu tuh galau gitu. Melakukan yang lama belum, udah ragu, melakukan yang baru belum bisa gitu kan. Akhirnya cerita sama salah seorang teman, disarankan udah ke Mall of Center aja gitu. Di situ pertama kalinya saya tahu tentang Islam gitu. Jadi dikasih tahu tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. Nah, baru di situ entah kenapa ya dalam 3 jam itu proses itu langsung mantap bersyahadat. Masya Allah. Gitu. Wah, luar biasa banget, Masya Allah, tabarakallah. Kira proses untuk ngasih tahu ke keluarganya itu gimana? Waktu itu saya tuh sempat berdoa gitu ya. Pas udah selesai bersyahadat kan disuruh sama ustazahnya habis ini mandi besar, udah dikenakan kewajiban sholat katanya gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat berdoa dulu sama Allah gitu ya. Ya Allah, tolong kasih saya waktu terbaik gitu, tunjukkan waktu terbaik untuk ngomong gitu ya. Kalau boleh ya Allah gitu. Setelah saya selesai baca terjemahan Al-Qur'an semuanya gitu. Dengan harapan yaitu kalau sampai di sidang gitu saya nggak salah ngasih jawaban ya, nanti menjelekkan Islam atau gimana gitu kan gitu. Dan alhamdulillah dijawab sama Allah gitu ya. Saya belum ngomong gitu, tapi pas saya ingatnya kalau nggak salah tuh setelah syahadat tuh nggak lama Ramadan gitu. Minggu ketiga Ramadan itu selesai baca terjemahan. Saya udah deg-degan. Waduh, bentar lagi nih kayaknya ketahuan. Iya, bener 2 hari kemudian lah ketahuan gitu. Jadi sebenarnya nggak memberitahu keluarga, lebih ke ketahuan dulu ya sama suami tuh 2 kali. Yang pertama tuh pas abis sholat isya, tapi alat sholat udah dirapiin, tapi ketahuan alat sholatnya masih di ultimatum dulu gitu. Tapi terus yang kedua pas ketahuannya pas lagi mau tahajud, pas tahajud kan udah takbir ya, udah tahajud tiba-tiba pintu tuh saya pikir udah pada tidur kan jam 3 gitu, udah pada tidur tuh jegrek gitu pintu dibuka, padahal saya biasanya ada langkah kaki aja mau rakaat ketiga keempat juga pulang lagi, buka lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi waktu itu udah lagi mau tahajud udah takbiratul ihram, terus ya udah ketahuan, udah langsung dipanggil keluar, kamu nyari apa sih gini terus deletes one itu kayak udah nyampe tuh obrolan sama adek tuh udah nyampe gitu kan. Itu udah ya butuh proses lah ya. Mungkin kalau posisinya dibalik kita pun juga akan melakukan hal yang sama karena kan hal yang manusiawi, manusiawi karena kan kepercayaan orang beda-beda gitu kan. Pasti kan kalau ada yang berubah di keluarga pasti kan kaget gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Tapi itu gimana tuh akhirnya setelah ketahuan itu apakah menerima akhirnya atau iya, jadi abis ketahuan itu dibawa ke keluarga suami gitu kan, terus sama di sana dikirain ini apa kemasukan setan ya, dikasih doain gitu. Dan itu karena lagi Ramadan ya, saya dikasih minum juga itu 2 kali. Saya minum cuma tempelin di bibir aja. Saya pikir saya udah nggak sholat tahajud, udah nggak sahur, udah nggak sholat subuh gitu kan, puasa masa batal juga saya pikir gitu. Jadi waktu itu ya udah gitu, tapi nggak ada yang saya ucapkan sedikit pun. Mereka bilang, kemarin kamu doanya ke siapa, terus kalau kamu dapat mujizat itu dari siapa gitu kan gitu. Terus saya cuma diam aja, cuman di dalam hati jawab, bukankah Allah tuh bisa sanggup ngasih kuasa lewat siapa aja gitu kan untuk menjawab doa kita gitu kan. Tapi nggak saya ucapin, saya cuman waktu itu zikir 3 tuh, istighfar, astagfirullahaladzim, terus doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, itu aja. Cuma baru tahu 3 itu kan. Jadi itu terus diajak ngomong apa, di apa enggak, saya buka mulutnya cuman buat zikir aja. Dari berangkat itu sampai pulang lagi ke rumah. Itu alasan yang nggak menjawab takut ada keributan, maksudnya kita mengukur kapasitas kita pada saat itu atau ada alasan lain? Iya, karena tadi ya, tadi kan saya sempat yang ngobrol sama adik udah spill dikit gitu, tapi berujung dengan kayak debat kusir ya, maksudnya gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh ya ini bukan saya minta izin atau apa-apa lagi, atau minta pendapat atau apa lagi. Mungkin sepintar-pintarnya saya menjelaskan sekalipun gitu ya, kalau emang tadi belum dapat hidayah atau apa, mungkin akan tetap susah ya gitu. Jadi ya udah lebih baik saya tadi sambil minta potong Allah, saya nggak tahu setelah ini harus gimana gitu, habis bukan gimana gitu. Tapi ya akhirnya
Allah kirim pertolongannya yang saya nggak kira gitu. Apa tuh yang Jadi waktu sampai rumah itu kan mungkin suami kecapean ya tidur gitu. Saya karena anak udah bangun saya mandiin anak-anak gitu. Nah tiba-tiba Mbak bilang, "Bu, di depan ada polisi 3 orang." Hah? Kenapa Mbak? Ternyata mungkin kejadian yang pas tahajud itu terdengar oleh tetangga ya. Gitu, ada yang melaporkan. Terus saya usir malah polisinya. Iya Pak, iya tadi Bu ada keributan gini. Iya Pak, tapi udah nggak apa-apa. Nanti Bapak pergi aja. Nanti kalau suami saya bangun, saya takut dimarahin. Saya bilang gitu kan. Kasih polisi datang tuh kenapa? Ada keributan, laporan. Oh, Laporan. karena pas Jadi kejadian yang ketahuan sholat itu, iya, terus suami agak tuh marah gitu. Ada itu tadi yang. Terus tetangga yang laporin. Gitu. Kalau kita nggak kepikiran sih waktu itu. Setelah Jadi ini saya mau ngelaporin tetangga pas mungkin ya ada marahnya. ribut gitu ya. Kemudian udah nggak apa Pak. Dia suami saya juga pengacara. Jadi dia tahu mana yang nggak kena di visum. Dia kuping sama di jambak kan kulit kepala ya, nggak ada visumnya gitu kan. Nah terus habis Ini sampai ada kekerasan karena ketahuan sholat itu. Iya, sampai di lagi gitu. Nah terus udah nggak apa-apa nanti kalau mau dikasih. Nah terus terus udah saya bilang gitu. Tapi mungkin tamanya tangan laki kan besar ya, yang dikejar kuping. Tapi ternyata pelipis saya tuh udah mulai hitam, bibir udah mulai hitam gitu. Polisinya ada yang jeli ngeliat gitu. Bilang itu apa Bu? Itu apa bibir? Ibu diapain lagi? Di rumah mertua ada dipukul paha gitu. Terus sama poluan dibuka masih ada ruas jarinya. Nggak bisa, ibu harus ikut kita visum gitu. Dibawa ke rumah sakit Pelni, di BAP saya Pak pulang Pak itu tapi nggak dikasih. Ya, tapi itu mungkin udah jalan Allah ya. Sampai siapa yang dengar itu semua udah di BAP jadi saksi semua. Jadi kayak jadi berkas tuh jadi lengkap langsung di hari itu gitu. Yang saya nggak ngira itu ternyata bukan yang nggak ngelaporin juga. Ternyata itulah jalan Allah. Jalan Allahnya adalah tadinya suami kayak agak arogan ya maksudnya bilang. Terus tiba-tiba yang ketika dia diproses mau ditangkap kejaksaan itu dia langsung merendah banget gitu yang udah Ica mau apa aja aku turutin, yang penting dicabut laporan KDRT-nya gitu. Udah waktu itu saya cuma minta karena akidah saya yang sekarang terpaksa harus nggak melanjutkan rumah tangga kan, harus bisa minta baik-baik aja, hak asuh anak-anak karena masih di bawah 12 tahun sama saya, harta bersama ya cuma ada itu doang itu buat anak-anak ya berarti pasti kalau saya iya oke, langsung udah selesai damai gitu. Yang saya nggak tahu harusnya ujungnya gimana ya, udah cuma seperti itu. Ya Allah, jalan Allah pasti yang lebih baik ya. Betul. Masya Allah. Dan semua yang Mbak rasain itu, yang dokter rasain itu semua perjuangannya gitu ya. Cuman yang aku penasaran dari tadi aku pengen nanya, ketika ini agak mundur sedikit ya. Ketika pertama kali ngucapin syahadat, apa perasaannya? Perasaannya haru gitu ya, syukur gitu ya, rasa aku pulang gitu ya, kan kembali ke fitrah gitu ya. Kan apa fitrahnya kita manusia kan selalu cari kebenaran gitu ya. Di kantor juga kita mau bikin regulasi apa, dasar hukumnya apa gitu kan. Jadi itu kayak aku pulang ya gitu, kayak alhamdulillah ya aku masih dikehendaki Allah ya untuk bisa kembali ke fitrah dengan seharusnya kondisinya itu sebenarnya steril sih harusnya dari Islam gitu ya. Keluarga dari kecil kan udah ini banget gitu dalam situasi yang religius gitu kan, terus menikah sama hamba Tuhan gitu kan, celahnya dari mana Islamnya tuh kan harusnya nggak ada gitu ya, tapi ternyata masih terpilih lah sama Allah gitu untuk kembali. Itu sih perasaannya. Masya Allah. Nah terus ketika masuk Islam gitu ya, itu langsung nutup aurat atau ada proses dulu untuk langsung pakai hijab gitu? Sebenarnya sih pengen samina wa atona gitu ya. Cuman kan kondisi belum memungkinkan kan karena masih ngumpet-ngumpet. Jadi yang saya bisa lakukan aja. Waktu itu saya langsung ganti seragam kantor tuh, seragam PNS. Itu saya tadinya pakai segini 3/4, rok juga 3/4. Itu langsung saya ganti gamis. Gitu. Terus habis itu pakai kaos kaki gitu. Saya pikir nanti kalau udah ketahuan udah tinggal pakai kerudungnya gitu. Baru kayak gitu sih gitu. Masya Allah. Emang dari awal itu memang langsung pengen pakai jilbab? Dari sebelum Muslim itu saya pernah ngomong ke teman saya, ternyata teman saya yang inget katanya dulu saya pernah bilang kalau di agamaku tuh ada suruh pakai kerudung, mungkin aku salah satu bagian yang pakai gitu, pernah ternyata. Berarti emang ucapan adalah doa. Allah ya. Udah kepengen, masa kita aja yang Masya Allah. Allah takdirkan Muslim dari lahir itu butuh proses panjang. Mau pakai jilbab.
Ya itu letak ujiannya tuh di situ, letak ujiannya di situ. Jadi kadang kita ngerasa paling kayak kemarin aku baru diskusi gitu, enak banget ya yang pada tinggal di Mekah gitu bisa umroh, bisa haji setiap saat gitu, setiap tahun bisa haji, setiap saat bisa umroh gitu. Tapi ternyata terjawab juga gitu. Gak semua orang yang tinggal di sana itu bener-bener mau ngelangkahin kakinya datang ke Masjidil Haram gitu loh. Walaupun muslim dan mereka tinggal di tempat yang Masya Allah banget gitu kan, yang cita-cita kita semua. Iya, walaupun ya rata-rata mereka kalau sholat langsung. Iya, tapi ya kan nggak semua gitu. Jadi gitu. Balik lagi ya masing-masingnya semuanya kehendak gitu. Allah. Nah, dokter kan selama setahun pertama, ini kan berarti tahun ketiganya. Insya Allah iya. Tahun ketiganya dokter sudah memeluk Islamnya. Ada nggak sih momen yang paling dokter nggak pernah lupain? Dan menurut dokter kayak selain yang tadi pertolongan Allah masalah keluarga gitu, karena kan sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka karena kan pasti itu hal yang proses. Sakral dan butuh diproses untuk dicerna gitu kan, karena kan semuanya itu pasti mempunyai sisi pembenaran masing-masing gitu kan, yang nggak bisa kita ajak berantemin gitu karena kan setiap agama agama tuh sakral juga. Setiap agama pasti punya pembenaran masing-masing bagi dirinya masing-masing gitu yang harus kita hargai. Cuman maksud aku apa sih yang dokter tidak pernah lupain, yang bener-bener dokternya kayak makin sayang sama agama ini gitu? Iya. Jadi waktu itu benar ya kalau kita dibilang orang beriman itu kalau setelah ngomong beriman kalau nggak diuji tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi saya baru syahadat baru sebulan, belum ketahuan, nggak banyak orang lah yang tahu, hanya tadi teman kantor satu kali gitu karena buat teman jamaah gitu kan, kalau sholat belum bisa sholat sendiri jadi nyari teman jamaah. Nah lagi baru kayak gitu tiba-tiba saya dapat ujian penipuan masker lagi mahal-mahalnya kan, sempet ya waktu pandemi sempet 500.000 apa sebox gitu-gitu. Nah ini ada yang nawarin pasien saya 180.000 sebox, tapi beliau bilang minimal 100 piece ya dok pesannya. Waduh saya cuma pesan 4. Yaudah nanti deh saya kumpulin teman-teman, paling kumpul lah 100 ya. Akhirnya tuh malah kalau nggak salah kumpul sampai 700 atau berapa gitu. Saya lupa, totalnya itu 378 juta. Nah saya udah bilang sih hari itu lagi banyak penipuan masker kan. Tapi ini nggak penipuan kan? Saya udah ngomong gitu. Nggak dok, saya jamin kalau sampai barang nggak datang nanti saya yang ganti uangnya gitu-gitu kan. Oh ya udahlah yakin gitu kan. Tiba-tiba hari hanya itu nggak datang. Terus uangnya teman-teman tuh karena mereka cuma sama pesannya 1, 2, 3 gitu, udah lewat Ica aja uangnya gitu kan. Saya udah setorkan semuanya dan gak datang gitu. Padahal saya ngambil sepeser pun untung enggak gitu. Jadi kayak itu pertama kalinya sih, maksudnya bisnis nggak pernah, sekalinya begitu nggak ada untung sepeser pun kena gitu kan, karena kayak tanggung jawab ya lewat saya kan gitunya. Bahkan ada yang nggak percaya, dikira saya terlibat gitu, laporin polisi segala macem gitu. Terus itu kayak rasanya saya nggak punya apa-apa ya, harta uang segitu nggak ada juga gitu. Jadi waktu itu saya ya ampun, bahkan harta nggak ada, nama baik kepercayaan orang pun hilang kan hari itu gitu. Mungkin saya besok-besok jualan udah nggak ada yang mau lagi, jangan-jangan barangnya nggak datang gitu kan. Uang mungkin bisa saya pinjem-pinjem cari-cari gitu untuk kembaliin, tapi setelah itu kepercayaan orang kan mungkin nggak balik ya. Di situ saya kayak dari yang gimana gitu, lagi pandemi mau pinjam uang ke bank juga susah gitu, bawa sertifikat rumah kemana-mana gitu nggak bisa juga. Terus tapi akhirnya sampai di titik yang ya Allah, ya udah kalau aku udah nggak punya apa-apa lagi, termasuk nama baik pun nggak ada lagi, aku pikir gitu kan. Yang penting aku punya Allah gitu kan. Terus showat gitu dengan semua masalah ini gitu. Ya udah, dihadapin satu-satu, dibayarin satu-satu kayak gitu. Terus sama yang momen kedua itu karena tadi berusaha samina wa atona, terus saya baca di Al-Quran, nggak bisa ya kita jalan masing-masing. Saya di Islam, suami masih di agama sebelumnya gitu. Jadi dengan berat hati ya, walaupun keluarga kan selalu ada masalahnya gitu, tapi kita nggak pernah berpikir untuk bercerai gitu. Tapi hari itu saya memutuskan untuk ya saya harus memutuskan ini gitu, harus pisah gitu. Itu berat sih karena pasti efeknya kan ke anak-anak gitu kan. Nah tapi akhirnya sampai dapat ayat waktu itu yang nguatin saya, Quran surat Saba ayat 37. Itu dibilang, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami, tapi orang-orang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapat balasan berlipat ganda dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi yaitu dalam surga. Udah stop. Akhirnya aku tuh selalu cuman zikir aja, supaya kalau enggak zikir, pas berhenti zikir tuh yang masuk pikiran setan kan, kamu merusak rumah tangga, kamu ngambil kebahagiaannya anak-anak, gini gitu, kayak intimidasi gitu. Tapi akhirnya setiap ganti zikir itu malah kebalik.
insya Allah kamu yang buka jalan hidayah, selamatan buat keluarga, buat anak-anak gitu. Insya Allah. Gitu sih, itu yang mungkin paling berkesan. Insya Allah, tabarakallah. Gimana ya mau bersaingnya sama yang tawadunya sama ujiannya begini. Insya Allah, tabarakallah. Tapi berarti di Al-Quran ada gak sih yang ayat favorit banget dokter selain surat Sabah tadi? Quran surat Fusilat ayat 30 sampai 33 kalau nggak salah. Itu posisi saya lagi di Pondok Pesantren Umi Irena Handono. Di situ saya takut nggak bisa tidur gitu kan. Sampai akhirnya tuh lagi abis tahajud nunggu ke subuh, saya buka Al-Quran sama masih terjemahannya belum bisa Arabnya kan, bahasa Arabnya. Itu tiba-tiba dapat, itu kan tentang apa, wahai yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan meneguhkan pendiriannya gitu, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata janganlah takut, janganlah berkecil hati gitu ya, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan bagimu, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat gitu. Terus abis itu dan kamu akan mendapatkan balasan gitu ya, terus sebagai penghormatan bagimu gitu kan. Saya pikir ini nggak kebalik ya, kok saya yang dihormati sama Allah gitu ya tuh gitu. Jadi tadi juga kirain pelindungnya nanti di akhirat gitu, tapi pelindung di dunia dan di akhirat. Udah habis itu pas subuh, biasanya kalau habis subuh di sana zikir pagi, terus kayak kultum dari Umi Irena, terus habis itu aku suka curhat-curhat gitu. Gimana Ca, gimana siap ya buat hari ini kata Umi gitu. Ica nggak tidur ya tadi malam. Iya Umi, aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah Umi, tadi Ica dapat jawaban apa? Surat Fusilat tadi saya baca. Ya udah, Ica nggak sendirian ya. Ada Allah, ada malaikat-malaikatnya sama Ica. Jadi mantap jalannya. Masya Allah. Kuat banget. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Nah, apa sih yang di sana kan lebih sebenarnya kan mau berlindung kan, terus di sana kan majelis ilmu ya, di sana banyak belajar juga ya, gimana malaikat nggak ngelindungin ya Allah langsung. Jangankan malaikat, Allah aja membanggakan umatnya yang lagi belajar di majelis ilmu gitu. Nih hambaku kata Allah, Masya Allah, Insya Allah tabarakallah. Nah, apa sih tipsnya nih ya, mungkin yang baru belajar atau kayak yang punya pengalaman sama Mbak gitu ya, sama dokter. Apa sih penguat dokter selama ini? Kan ini berat banget ya. Maksudnya lebih berat dibanding kita yang dari lahir gitu ya. Maksudnya kan ya setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge pilihan orang, kita nggak bisa ngejudge agama orang karena semua itu punya pilihan masing-masing gitu kan. Tapi apa sih yang nguatin dokter dari segala ujian yang dokter alami yang berat banget, dari mulai kumpet-kumpet, di KDRT, sampai segala macem gini ya, sampai kabur-kaburan gitu. Maksudnya apa sih yang dokter tuh akhirnya bikin kuat gitu loh, kayak nggak terkecoh untuk nyerah gitu. Iya, karena tadi sih, karena kan bukan karena kata orang ya, karena ada hidayah tadi, jadi yakin gitu. Jadi yakin Allah yang benar tuh yang harus kita sembah yang mana gitu. Kalau bisa dibilang sih mungkin tauhid itu, pegangannya cuma tauhid itu aja gitu. Jadi kayak waktu itu ya apapun, saya nggak tahu loh yang setelah waktu saya syahadat itu kan nggak tahu kalau setelah itu tuh haram sama suami gitu-gitu tuh nggak tahu gitu. Jadi cuma waktu itu cuma berpikir ya udah ini saya memutuskan ini, konsekuensi apapun di depan, harga apapun yang harus saya bayar ya udah gitu. Kalaupun apapun yang terjadi, saya meninggal insya Allah dalam keadaan muslim gitu aja udah cukup buat saya gitu. Saya kehilangan apapun, kehilangan anak sebatang kara sekalipun gitu ya, itu asal saya sama Allah aja udah cukup buat saya, udah gitu doang waktu itu. Kalau bisa dibilang mungkin itu ya gitu. Kita berjuangnya udah semana ini untuk agama kita tuh, perjuangannya udah semana untuk Allah. Setitik saya syukur aja sedikit. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus yang berasain dari sebelum sama setelahnya itu yang paling indah tuh apa ketika sudah menjadi seorang muslim? Jadi hidup lebih simple, lebih sederhana gitu ya, nggak perlu kayak ambisi gitu apa gimana karena kan siapa Coach Steven ya itu sempat pernah bilang ya, hidup kita tuh sebenarnya kayak cuma nunggu waktu sholat, dari sholat satu ke sholat berikutnya gitu. Jadi kalau ada masalah di antaranya itu masalah keluarga, masalah di kantor dan sebagainya, toh itu sampingan gitu kan. Justru kita harus mulai khawatir gitu ketika kita nggak sholat
waktu gitu kan, ninggalin sholat apalagi, nggak ketemu Al-Quran gitu barang sehari aja gitu. Itu yang justru kita khawatirin. Jadi kayak lebih sederhana gitu. Terus juga mau tahu nih aku bersikap gini gimana gitu, tadi ya adab semua ada di dalam Islam, cara-caranya tuh ada semua, tuntunannya ada semua kalau kita mau belajar gitu kan. Jadi kayak ibarat anak sekolah tuh ujian udah dikasih kisi-kisi gitu kan, insya Allah lah 99% nilainya bagus gitu kan, kalau kita mau ikutin kisi-kisinya itu gitu, kita mau pelajarin kisi-kisinya itu gitu. Jadi kalau menurut orang malah susah gitu ya, Islam banyak banget sih aturannya, sebenarnya itu juga bukan aturan kalau menurut saya gitu, malah itu wah ini kita dimudahkan banget gitu, udah nggak usah mikir, ikutin aja, selamat insya Allah gitu kan. Gitu nih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget. Terkadang yang malam itu lebih bagus dari gue ya. Sendiri loh kalau ngelihat orang yang Allah maksudnya ya Allah baru kasih hidayahnya kemarin gitu, tapi menangkap hidayah itu dengan baik, itu luar biasa banget. Dibanding misalnya kayak aku ya, mesti kayak ya Allah kasih dia dari lahir gitu ya. Maksudnya untuk memeluk Islamnya dari lahir, cuman kayak kadang-kadang tuh menyanyiakan ya. Nggak bersyukur, kurang bersyukur. Jadi kayak ayo udahlah gitu, udah lahir gitu, kayak belajarnya nanti lah gitu kayak. Tapi itu bener banget, maksudnya ketika kita mau mempelajari ternyata semua aturan yang ada di Islam itu adalah kemudahan buat kita. Kemudahan sampai benar-benar detail-detail. Contoh kecil deh, masalah tetangga apa ya, semuanya ada di Islam. Itu Masya Allah, dan para ulama kita itu bisa menjelaskan dengan begitu indah gitu ya. Terus ya kembali lagi kalau misalnya kita mau belajar dan kita menerapkan itu, ya ternyata itu Masya Allah banget. Tadi aku mau nanya juga tapi kelewatan ya. Apa perasaannya pas pertama kali sholat? Oh iya, itu saya pakai mukena tuh masih ngaca-ngaca gitu ya. Kok akhirnya pakai ini ya, mikir gitu kan. Gitu. Terus pertama kali nginjak di masjid gitu kan. Oh gini ya, dulu saya tuh berpikir nggak mau orang. Saya belajarin agama-agama lain gitu ya. Tapi kalau Islam tuh yang paling terakhir lah ya, kalau menurut saya gitu kan. Duh, sholatnya di lantai gitu-gitu ya. Kayaknya rasanya gimana gitu. Tapi ini kan kita di lantai, tapi nggak tahu kenapa tuh di situ justru malah kebalik gitu. Semua pemikirannya tuh malah bangga, malah bersyukur jadi Muslim gitu ya. Yang kayaknya di hadapan Allah tuh kita sama ya. Kalau di mall gitu mau pakai tas apa aja, sepatu apa aja ya lepas semua, taruh semua di lantai gitu kan. Terus ya udah kita sholat gitu kan, sujud gitu. Jadi itu yang saya ngerasain betul di saat mungkin saat itu ya, gerakan belum sempurna, bacaannya apalagi gitu ya. Tapi di situ kayak hati tuh bener-bener bergantung sama Allah, menghadirkan Allah tuh mungkin lebih saat itu dibandingkan saat lapang sekarang gitu. Jadi saya sering buat perbandingannya tuh, waktu dulu jangan-jangan aku lebih bergantung sama Allahnya pas lagi sempit kemarin gitu. Itu sih yang rasa pertama gitu, rasa juga nggak tahu kenapa ya di amalan-amalan dalam Islam itu kayak saya baru tahu ya, kayak cuman soal doa kehilangan barang. Waktu itu anak saya kelincinya kabur ya. Gitu saya, aduh gimana ya, saya kayak pernah tahu ada doa kehilangan barang ya. Kayak sepele ya. Terus saya dengan ya tajwidnya jelas nggak betul lah gitu kan. Cuma saya baca sambil jalan nyariin kelinci, sambil buka HP ya, sambil baca, sambil ketemu kelincinya. Tiba-tiba dia pulang sendiri ke rumah gitu kan. Terus ya gitu, apalagi sholat maksudnya gitu ya, apapun yang saya minta di sholat gitu kan, doa mau ketemu orang kah atau apa, itu yang sampai hal detail ya, hal kecil-kecil itu tuh amalannya ini, amalannya itu tuh ada semua, dan waktu dilakukan dengan segenap hati gitu ya, bukan dengan, dan kan karena semuanya itu kalau saya rasa itu semua amalan itu tergantung niatnya kita kan gitu. Kalau kita cuman ngetes aja emang mustajab nggak ya, emang ngaruh nggak sih gitu kan, mungkin enggak gitu. Tapi waktu kita benar-benar berharap sama Allah gitu ya lewat amalan itu, ya alhamdulillah gitu, kayak lebih mudah kejawab gitu rasa-rasanya gitu. Sudah sampai di level itu, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Tapi emang itu sih, itu namanya the power of doa ya. Kayak apa ya, orang tuh banyak banget termasuk saya ya, kalau kadang-kadang dulu tuh kayak cuman doa gitu kan, kayak meremehkan hal itu, padahal itu senjata terbesarnya kita gitu kan. Kita bisa apa sih kalau nggak dapat pertolongan dari Allah? Kita bisa apa sih kalau Allah nggak ngasih kita keberkahan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman itu kadang-kadang disepelekan, padahal kayak
ketika ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan aku untuk belajar, wah itu kalau nyadarin banyak banget doa yang udah dikabul sama Allah, walaupun nggak instan ya gitu kan. Allah itu tahu kapan terbaiknya, nggak ngikutin egonya kita maunya kapan, tapi Allah mau kasihnya kapan ya berarti itu terbaik bagi Allah. Kadang-kadang udah lupa Terbaik bagi kita. terbaik bagi Allah, terbaik bagi kita gitu, tapi menurut Allah, karena Allah yang lebih tahu kan dibanding manusia. Itu kadang-kadang aku udah lupa gitu. Kadang-kadang kayak tadi aku siang aku cinta sama Kia kan, Ki, kok gue tadi baru ingat, kok pernah doa berapa tahun lalu pengen dapat kerjaan sesuatu, tiba-tiba tadi pagi dapat. Kayak aku keinget itu kayak, dulu aku pernah doa loh, kayak ya Allah, kayak kok bisa gitu bener-bener sesuai dengan apa yang aku doa persis. Dan itu pun aku keingetnya gara-gara pas udah di lokasi kerjaan, bukannya sebelum dapat, karena udah lupa gitu kan. Jadi kayak udah lamanya. berarti kayak wah, pertolongan Allah sih luar biasa ya. Maksudnya kayak jangan sampai kita ngeremehin kayak misalnya kayak mau bantu apa, doa doang gitu. Jangan, itu doa justru yang paling penolong kita tuh. Tadi dokter bilang kalau kita malah kayak apa ya, hanya sebatas menjadikan gitu, ngetes gitu, ini kira-kira doa ini bakal dikabulin atau enggak gitu kan. Beda ya sama kalau misalnya ya ibaratnya kalau kita sama bos kita nih gitu, ya kita udah pendekatan udah dari lama gitu kan, bos kita sudah percaya sama kita gitu, udah nggak ada hijab di antara kita gitu kan, jadinya kita sama bos kita tuh udah sama-sama sayang gitu. Misalnya kita pengajuan apa gitu, pasti kan bosnya langsung gitu gitu kan. Nah itu aku ngerasain banget juga tuh, tapi aku nggak bisa cerita gitu problemnya apa, karena masalahnya agak serius sih waktu itu. Cuman ini berkaitan sama seseorang yang pernah menzolimi aku, yang bener-bener mungkin ujian terberat dalam dalam kehidupan aku selama ini gitu. Jadi aku dihadapkan sama manusia kan, artinya ini manusia yang dimana aku ngerasa waktu itu semua orang itu, nggak semua orang sih, maksudnya ya di lingkungan itulah, di circle itu tuh pengen memang menjatuhkan aku dan suami aku gitu. Dan aku nggak ada kuasa untuk bisa menolong diri aku pada saat itu ya. Cuman itu aku bener-bener sujud, aku bener-bener nangis, dan aku waktu itu aku mempercayakan sama satu orang, tapi orang itu hilang. Jadi di situ aku kayak mikir lagi, kenapa sampai udah perjuangan gue udah sampai hari ini, tapi kenapa gue nggak mendapatkan jawaban, padahal posisinya insya Allah gue nggak salah dan gue ngerasa gue dizalimin di sini gitu. Sampai satu hari aku sujud, aku nangis sama Allah, ya Allah, aku benar-benar serahkan semua ini sama Engkau, aku milik Engkau, dan orang yang menzalimi aku ini adalah milik Engkau gitu. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Itu aku benar-benar udah, aku nggak mau bergantung sama manusia, mau sama pengacara, mau sama apapun, aku udah nggak peduli gitu. Bener-bener udah aku bener-bener minta gitu, kayak aku bener-bener ya Allah, aku minta kali ini tuh bener-bener langsung gitu, tunjukkan. Udah tiba-tiba Allah tunjukin, bener-bener tunjukin yang aku nggak bisa cerita di sini ya gitu. Cuman aku pernah merasakan momen yang dimana ternyata ketika kita nggak ada kita bener-bener tawakal sama Allah, kita bener-bener menyerahkan semua sama Allah, itu tuh indah banget. Iya, betul. Dan Allah nunjukinnya tuh dari arah yang kita nggak nyangka. Betul. Tiba-tiba beng tuh kayak hah? Gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Gitu, Masya Allah. Dokter makasih banyak loh. Terakhir dong dokter, maksudnya untuk di luar sana yang mungkin punya pengalaman lagi seperjuangan dengan dokter, mungkin dokter kan sudah lewat gitu ya, tapi kan namanya ujian pasti ada aja gitu kan. Itu semangatnya kayak gimana? Ya paling ini aja sih, apapun sebab hidayahnya datang gitu ya, ada yang karena mau nikah atau karena memang dapat pelajaran dan sebagainya. Nah itu kalau pengalaman saya, menyempurnakan niat itu penting banget gitu. Itu karena waktu kita menyempurnakan niat kita gitu, diperbarui terus niat kita gitu kan, itu insya Allah yang akan menyempurnakan pertolongannya gitu, apapun masalah tantangannya di depan gitu. Waktu kita yang dikejar itu akhirat, insya Allah tuh tadi dunia akan datang kepada kita dalam keadaan tertunduk gitu. Jadi ya semuanya akan lewat gitu. Ya mudah-mudahan juga bisa istiqomah setelah itu ya gitu. Kalau selama ini saya
cuman ingatnya itu aja, waktunya nggak banyak, sementara PR-nya banyak gitu ya. Yang saya kira masih sempat syiar ke orang tua, ke mantan suami gitu ya, ternyata mereka udah berpulang duluan gitu kan gitu. Jadi nggak bisa waktunya santai-santai. Jadi mantan suami setelah pisah habis itu itu ada sakit terus akhirnya meninggal gitu. Jadi saya kan saya pikir kan masih ada ya kesempatan gitu ya, tapi nggak ada. Ternyata memang kita di dunia ini nggak ada waktunya santai-santai gitu kan. Ingat juga ada quotes itu, dunia itu seperti jembatan ya waktu kita menuju akhirat gitu kan. Lucu kalau kita memperindah jembatan, bangun istana di atas jembatan kan gitu. Hanya itu kan sebenarnya bukan itu yang kita tuju gitu. Jadi itu sih yang sering jadi pegangan gitu. Mudah-mudahan bisa lebih meringankan langkah ke depan gitu. Luar biasa banget. Alhamdulillah, semoga obrolan kita hari ini bisa banyak bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah nonton. Untuk dokter, terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allah jaga keistiqomahannya hati kita semua. Allah perbaiki segala hubungannya sama sekitar. Tapi anak-anak gimana ya? Aku lupa nanya tadi. Anak-anak gimana? Anak-anak alhamdulillah ya ikut saya terus kan ya. Tadi walaupun saya bilang gak apa-apa saya sebatang kara gitu ya. Tapi kan mungkin Allah kan gak akan membebani melebihi kesanggupan. Mungkin Allah udah lu ngomong gitu tapi kamu tidak sanggup. Itu ya saya gak bisa sama anak. Sedetik pun tuh gak pernah jauh dari saya gitu. Alhamdulillah masih sama saya ya, tapi itu PR-nya saya pinginnya mereka sama-sama menemukan juga gitu, bukan karena kata maminya gitu. Saya rasa itu akan lebih kuat gitu tauhidnya dibandingkan nanti saya paksa pokoknya ikut mami gitu kan gitu. Nanti udah gede mereka bergaul ketemu calon-calon pasangannya gitu, malah kalau akarnya nggak kuat kan takutnya balik lagi. Jadi masih dalam proses berjuang. Semoga Allah mudahkan semua prosesnya, Allah yang terbaik. Makasih ya, jazakallah khairan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.